Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu sering terjadi kesalahan pada pemula dalam merawat burung tipe dingin dan tipe panas. Burung tipe dingin dan tipe panas tentu perawatannya itu sangat berbeda teman-teman. Tipe dingin mintanya A, tipe panas mintanya B, seperti itu. Kita bahas dulu yang tipe dingin. Kebanyakan kita keliru menilai pada burung murai batu. Biasanya saat pastol burung ini kita pastikan burung tipe panas dan tipe dingin ini sangat keliru teman-teman. Karena burung yang pastol ini belum stabil, belum mengerti tipe panas dan dingin. Karena birahi maupun emosi itu naik turun, tidak bisa stabil teman-teman. Saat kita mengetahui tipe yaitu minimal, ini sebenarnya usia 1 kali mabung atau lebih jelas dan mudah kita kenali yaitu saat 2 kali mabung. Ini sangat ketahuan karakter pada burung tersebut. Kita bahas yaitu rawatan burung tipe dingin. Seringkali pada burung tipe dingin yaitu burungnya kita gembung atau burungnya kita nyekukruk, bahkan burung ini gesek paruh angkat kaki. Tetapi kita mengejor pada jangkrik, ini salah besar teman-teman. Kita lihat kondisi dulu pada burung tipe yang dingin, ini gimana kesehatannya, apa benar sehat. Jika sudah kita pastikan burung ini sehat, baru kita melihat bahwa burung yang tipe dingin justru kondisi pada tubuh atau suhu tubuhnya ini akan minus teman-teman. Jadi pola penjemuran ini sangat penting untuk menaikkan suhu pada burung tersebut. Sehingga burung tersebut akan mudah singset tubuhnya dan berkicau. Pada burung kondisi tipe dingin burung yang kondisi ngedrop atau drop mental atau salah rawatan ini juga kita ketahui teman-teman. Jadi burung dilihat dulu kondisinya, kita rawat 1 minggu 2 minggu gimana hasilnya pada burung. Burung tipe dingin yang kita rawat selama itu ini akan kelihatan pada burungnya, ataukah EF-nya kurang, extra fooding-nya kurang, atau penjemurannya ini sangat kurang. Penjemuran pada burung murai batu yang tipe dingin ini sekitar 1 jam atau bahkan 2 jam lebih teman-teman. Tetapi kita harus melihat kondisi pada cuacanya. Cuacanya panas banget atau cuma panas biasa. Kalau panas banget jangan sampai menjemur di atas jam setengah 11 siang teman-teman. Nanti burung dehidrasi dan akibatnya burung nanti meninggal teman-teman. Mati burung ini tidak kuat karena dehidrasi. Yang harus kita lakukan yaitu penjemuran, misalkan harus kita turunkan mulai jam 8, 9, 10 atau sampai 10, setengah 11, seperti itu sudah bagus. Pada burung yang tipe dingin, selain penjemuran, tentu kita harus melihat pada burung ini yaitu pengumbaran. Proses pengumbaran tipe yang dingin ini sangat penting sekali karena untuk menaikkan emosi. Tipe dingin kebanyakan yaitu burungnya kurang faktor. Dan mati umbaran ini sangat berperan penting, yaitu menaikkan emosi pada burung dengan cara dikebah, bukan ditaruh aja. Kalau tipe dingin, kalau saya ini harus saya kebah agar burung ini emosi. 1 kali 2 kali biasanya burung akan stres. Tetapi nanti lama-lama kita berhentikan dulu, misalkan 20 putaran atau 30, stres nabrak kita hentikan 2-4 hari, baru kita uji coba lagi penggebahan atau umbaran model disuruh lari kiri kanan teman-teman. Pada burung ini juga ada faktor namanya mandi. Mandi pada tipe seperti ini harus kita teliti juga. Jangan terlalu keseringan mandi, nggak bagus, atau terlalu kurang mandi juga nggak bagus. Jadi minimal itu 1 minggu atau 2 minggu sekali pada burung ini sangat cocok untuk tipe yang dingin. Begitu juga dengan extra fooding yang kita berikan yaitu jangkrik, utamanya ulat Hongkong atau ulat kandang.
ini sangat berperan penting. Jangan memberikan kroto atau pemberian seperti cacing. Kalaupun sekedar untuk penambahan vitamin boleh, misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita beri kroto dikit aja atau cacing seperti itu. Ini sangat bagus. Atau mau lomba diberikan mau lomba. Tetapi mau lomba kita berikan itu melihat kondisi. Jika terlalu kurang faktor ini ya jangan kita berikan kroto. Sebenarnya pada burung yang tipe dingin ini akan mudah stabil jika settingannya sudah tepat. Karena kalau saya senangnya sebenarnya semi factor sama tipe dingin. Ini agak mending kita jor-joran atau pemberian extra fooding. Ini sangat aman menurut saya, tapi diikuti dengan pola penjemuran. Untuk menaikkan emosi dan factor pada burung yang tipe dingin, bisa juga pengurangan EF. Extra fooding jangkrik kita kurangi saat penjemuran, kita kurangi nanti kita berikan lagi sisanya setelah penjemuran. Ini bisa menaikkan emosi pada burung tersebut. Ini teman-teman mungkin ya sudah pengetahuan dan pengalaman, tetapi saya memberikan edukasi pada yang pemula atau belum belum memelihara burung. Jadi teman-teman mau pelihara burung yang dingin atau panas itu sesuai selera pada teman-teman. Yang utama yaitu pada burung tipe dingin, intinya yaitu di penjemuran, di mandi, sama extra fooding, serta pengkerodongan. Pengkerodongan sangat penting untuk tipe yang dingin untuk menaikkan faktor pada burung tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita ablak nanti faktornya pasti kurang untuk burung tipe dingin. Tipe dingin saat di rumah bisa kita memelihara 3 ekor lebih atau maksimal ya 4 tergantung apa kondisi rumahnya. Jangan terlalu dekat pokoknya. Itu masih aman untuk tipe yang dingin. Settingan untuk lomba tentu kita harus mengenjot bisa menggunakan cica atau kelabang untuk tipe yang dingin. Sekarang kita bahas untuk tipe yang panas. Cenderung pada tipe panas ini sangat suka untuk tipe pemula, ini sangat suka tipe yang panas. Begitu kita beli burung buka kerodong langsung der seperti itu, emosi langsung naik mendengar burung murai atau burung yang sifatnya faktor itu seperti kacer maupun burung-burung cendet itu akan mudah naik. Sebagai pemula pasti senang dengan kondisi ini dan burung on fire, teman-teman. Tetapi punya banyak kendala dan PR pada burung yang tipe panas. Karena kalau kita melihat dan mendengar atau kita tidak merawat sendiri, ini juga bingung, teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya ya kita rawat untuk tipe panas. Tentu perawatannya beda dengan tipe dingin. Tipe panas naik emosinya itu sangat cepat dan dominan cepat, teman-teman. Pemberian extra fooding ini juga harus kita tentukan, yaitu jangkrik, kroto, bisa cacing. Pemberian extra fooding pada burung yang tipe panas tentu kita harus bisa melebihi, karena pada burung ini sukanya harus kita naikkan birahinya. Tetapi pada burung ini kan faktornya tinggi. Menaikkan birahi pada burung murai batu tipe panas yaitu dengan pemberian penambahan extra fooding seperti jangkrik maupun kroto. Tetapi jangan terlalu berlebih. Nanti kalau berlebih over birahinya tentu dia juga tidak jalan, teman-teman. Sebenarnya untuk tipe faktor tinggi ini memang senang untuk kita sendiri yang melihat, tetapi banyak PR saat di lapangan. Seperti sering burung ini nabrak dan sebagainya, terlalu gontak mendengar murai atau sejenis burung faktor lainnya. Ini cepat naik sekali, teman-teman. Di lapangan bahkan di bawah pun ini akan cepat bocor. Jadi harus pengondisian ini sangat penting untuk burung tipe panas yang menurut saya ini ya dari pengalaman banyak PR sekali. Tetapi jika menemukan settingannya tepat dan pola perawatan tentu akan mudah. Pada proses pengumbaran untuk burung yang tipe panas ini juga sangat penting, teman-teman.
Tetapi saat mengumbar jangan sampai dikebah atau diobiak untuk tipe tersebut. Jadi kita masukkan aja 3 jam sampai 4 jam pagi hari sambil diberi air mandi juga bisa kita berikan. Pemberian SEF seperti itu juga. Kita sebelum umbar kita beri extra fooding separuh dari porsi pagi, nanti setelahnya sisanya kita berikan setelah pengumbaran atau setelah penjemuran. Pengumbaran bisa dilakukan pada tipe yang panas ini jika pengumbarannya tepat sangat maksimal, teman-teman. Bisa seminggu 2 kali atau 3 kali atau bahkan tiap hari juga bisa. Tetapi dengan catatan jangan ada sekitar burung-burung yang vektornya tinggi, sifatnya vektor tinggi. Kalau burung masteran agak jauhan dikit nggak masalah. Tetapi yang vektor menunjang vektor, dia akan emosi lagi. Cepat naik saat di rumah, di lapangan kebanyakan zong. Burung tipe vektor yang tinggi kebanyakan bisa juga gembung, bisa juga gesek paruh, bahkan kakinya diangkat dan lain sebagainya kendalanya. Pada burung tipe seperti ini tentu dia akan meminta mandi jumlah porsi yang banyak. Pemandian bisa kita lakukan lihat kondisi, bisa seminggu 2 kali atau 3 kali bahkan 4 kali pada kondisi burung tertentu, teman-teman. Jadi burung ini kita lihat kondisinya. Kalau mau mandi ya dimandikan untuk mencari settingan mandi. Setelah itu, setelah burung ini cocok mandinya seminggu berapa kali baru kita lakukan. Burung tipe tersebut atau panas ini sangat cocok mandinya sore atau mandi malam, teman-teman. Untuk settingan lomba tentu saat perawatan di rumah juga berbeda. Burung yang tipe vektor yang tinggi atau panas sebaiknya di rumah pelihara 1 atau 2 ekor aja, tetapi jaraknya sangat jauh, misalkan 1 di depan atau 1 di belakang. Karena biar harian ini burung tidak emosi terus. Nanti kalau emosi berkelanjutan, lama-lama saat kita bawa ke lapangan akan zong. Begitu juga pengondisian ini juga sangat PR untuk burung tipe yang vektor tinggi. Mulai pemandian menjelang lomba, bisa mandikan yaitu H-1 sore atau saat 3 jam mau berangkat lomba, teman-teman. Kita mandikan di rumah dulu baru kita beri extra fooding. Hal lain yaitu pengondisian di lapangan. Biasanya burung seperti ini akan bocor di lapangan. Saat di bawah akan bocor. Di mana kita menyiasati burung ini tidak terlalu bocor. Misalkan kondisi cuaca panas ya, sebelum berangkat kita semprot halus pada kerodongnya. Sebelum berangkat semprot aja sedikit agar tidak terlalu panas ya, karena cuaca. Saat pengondisian di lapangan kita jauhkan dulu, dilihat jauh, kita buka 30 menit atau 45 menit baru kita kerodong lagi, yaitu resleting dibuka. Jadi memang harus pengondisian atau pemberian extra foodingnya saat di lapangan, kira-kira 1 sesi mau naik, jangan terlalu jauh. Jadi pemberian ini mepet aja untuk tipe yang panas, teman-teman. Begitu juga kebalikannya tipe dingin, pemberian extra fooding agak mundur sehingga jarak waktu antara pemberian extra fooding sama lomba ini agak jauh untuk tipe dingin. Kalau tipe panas itu agak dekat. Biar tidak bocor, teman-teman. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat dan teman-teman kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.